Selamat datang di kisah ini. Malam di Tangerang selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Kadang lewat lampu kota yang tak pernah padam. Kadang lewat angin yang membawa aroma hujan. Dan lalu lalang kendaraan yang tak kenal waktu. Tapi malam yang satu ini terasa sedikit berbeda. Tidak menakutkan, tidak juga mencurigakan. Hanya punya rasa yang sulit dijelaskan. Di Cikokol, tempat gudang-gudang tinggi berdiri bersebelahan dengan pepohonan tua yang seolah tak mau kalah. Ada sebuah warung Padang yang lampunya selalu menyala sampai pukul 3 pagi. Banyak orang bilang warung itu biasa saja, sekadar tempat singgah bagi para pekerja yang pulang larut atau sekadar tempat mengisi perut setelah seharian penuh beraktivitas. Tapi setiap tempat punya ceritanya sendiri, bukan? Malam ini kita akan mengikuti langkah seseorang yang tanpa sadar sedang menuju ke sebuah kisah yang jauh lebih dalam dari sekadar sepiring nasi Padang. Sebuah kisah yang muncul pelan-pelan, seperti bayangan yang baru terlihat ketika lampu jalan mulai meredup. Silakan duduk santai. Cerita ini baru saja dimulai. Dimas selalu bilang bahwa malam adalah waktu yang paling jujur. Di saat kebanyakan orang memilih pulang ke rumah, tidur, atau sekadar menutup mata sejenak dari hiruk-pikuk hidup, ia justru baru benar-benar merasa hidup. Waktu-waktu setelah jam 10 malam adalah wilayahnya. Wilayah di mana lampu kota lebih terang daripada matahari di jam kerja. Dan langkah manusia terdengar lebih jujur daripada kesibukan siang hari. Sudah hampir 2 tahun, Dimas bekerja sebagai staf kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan besar di kawasan Cikokol. Shift malam bukan pilihan ideal bagi kebanyakan orang, tapi baginya justru terasa pas. Ia tidak suka keramaian, tidak terlalu nyaman berhadapan dengan pengunjung yang riuh, dan lebih senang melakukan pekerjaannya ketika mall sudah sepi. Ketika lantai dingin hanya dipijak oleh suara rodanya sendiri saat mendorong troli pembersih. Setiap malam, setelah mall mulai meredupkan sebagian lampunya, dan petugas lain pulang satu persatu, Dimas akan menyelesaikan tugasnya. Mengecek toilet, mengumpulkan sampah dari area tenan, lalu memastikan lantai lobi utama bersih. Rutinitas itu membuatnya hafal detik demi detik perubahan suasana mall. Dari penuh cahaya menjadi setengah redup, lalu akhirnya hampir gelap. Hanya ditemani lampu darurat dan lagu instrumental yang entah mengapa selalu terdengar lebih melankolis saat dini hari ketika jam menunjukkan pukul 1 lewat sedikit. Iya, biasanya selesai. Dan setelah itu, ada satu ritual kecil yang selalu ia tunggu. Makan di warung Padang Cikokol. Warung itu tidak besar. Letaknya berdempetan dengan beberapa kios kecil yang sudah tutup ketika Dimas tiba. Lampunya kuning, hangat, dan punya cara unik menenangkan mata yang lelah melihat neon mall seharian. Spanduknya sederhana. Tulisan Arem, Padang Rano dan Sari yang sudah mulai memudar dipukul angin malam. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat tempat itu terasa nyaman. Dimas bukan tipe yang pilih-pilih makan. Tapi dari semua tempat makan yang buka lewat tengah malam, warung Padang itu punya sesuatu yang membuatnya kembali setiap hari. Mungkin karena rendangnya selalu empuk, atau sambal ijonya selalu segar, atau mungkin karena suasananya tidak pernah terlalu ramai. Rasanya seperti makan di tempat yang sudah mengenalmu lama. Malam, Mas Dimas. Begitu biasanya Pak Rano menyapanya. Lelaki paruh baya itu punya suara yang dalam, tapi tenang. Seolah tidak ada hal di dunia ini yang bisa membuatnya benar-benar marah. Dimas selalu membalas dengan senyum kecil. Malam Pak, masih buka kan? Selama Mas Dimas masih kerja shift malam, ye buka terus, jawab Pak Rano bercanda. Ada satu hal yang selalu menarik. Meski hampir setiap kali Dimas datang, warung itu selalu sepi, jarang benar-benar kosong. Kadang ada 1-2 pengunjung yang mampir duluan, biasanya orang baru pulang kerja, sopir ojek online, atau pedagang kaki lima yang istirahat sebentar. Tapi hampir selalu, tanpa disengaja, Dimas menjadi pengunjung terakhir. Namun baginya, itu bukan sesuatu yang aneh. Banyak orang makan pada jam normal, dan ia kebalikannya. Itu saja. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, kota Tangerang terasa tenang. Kendaraan lewat satu-satu, bukan bergerombol. Lampu dari gedung Cikokol menyala biru lembut, memantul di jendela windows gedung lain. Angin malam bergerak ringan, membawa aroma tanah basah meski tidak ada hujan.
Pepohonan besar di pinggir jalan berdiri seperti penjaga yang sudah terlalu lama bertugas. Ketika Dimas berjalan dari pintu belakang mal menuju arah warung, ia melewati jembatan kecil di sisi jalan. Jembatan yang sering ia dengar ceritanya dari para tukang ojek. Katanya, jembatan itu sudah ada jauh sebelum pusat perbelanjaan berdiri. Katanya juga, dulu orang-orang suka meletakkan bunga atau dupa di pinggirnya. Tapi Dimas tidak pernah terlalu memikirkan hal itu. Buatnya, jembatan ya jembatan, tempat orang lewat, bukan lebih. Begitu masuk ke warung, aroma gulai langsung menyambut, bercampur dengan wangi nasi panas yang baru saja matang. Suasana dalamnya hangat, dengan meja kayu yang sedikit bergores karena usia. "Seperti biasa, Mas?" tanya Bu Sari dari balik etalase. Dimas mengangguk. "Iya, Bu, rendang, sayur nangka, sama sambal ijo." Ia duduk di meja dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat jalanan luar yang perlahan semakin sepi. Kadang ia berpikir, kalau bukan karena pekerjaannya, mungkin ia tidak akan pernah benar-benar mengenal wajah kota pada jam segini. Jam ketika suara manusia mulai hilang, digantikan suara mesin jalanan yang jauh. Semua terasa biasa, tenang, dan aman. Belum ada tanda apapun bahwa malam-malamnya yang rutin ini akan berubah. Belum ada satupun hal yang mengganggu makan malamnya. Selain kantuk yang kadang datang terlalu cepat, Dimas makan perlahan, menikmati setiap suapannya. Tidak tahu bahwa kebiasaannya menjadi pengunjung terakhir. Suatu hari nanti akan menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kebiasaan. Makan larut malam. Untuk saat ini, semuanya masih sederhana, dan Dimas belum tahu apapun cerita barunya. Baru saja mulai. Ada satu hal yang mulai Dimas sadari belakangan ini. Setiap kali ia datang ke warung Padang itu, selalu saja ia yang paling akhir pulang. Bukan hal besar, sebenarnya. Hanya satu dari banyak kebiasaan kecil yang muncul tanpa direncanakan. Tapi setelah hampir 2 minggu memperhatikan, ia mulai bertanya-tanya, apa memang kebetulan semata, atau memang jamnya pas seperti itu. Malam itu, Dimas tiba sedikit lebih awal dari biasanya. Pekerjaannya selesai lebih cepat karena mal cukup sepi. Jadi ia bisa pulang tepat jam 1. Lampu-lampu luar mal masih menyala, dan udara malam tidak terlalu dingin. Ketika ia melangkah menuju warung Padang, ia merasa ada yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan rasa takut, bukan pula firasat buruk, hanya rasa penasaran yang muncul pelan. Ketika ia membuka pintu warung, lonceng kecil yang digantung di atas pintu berbunyi. Suaranya lembut, menandakan bahwa seseorang masuk. Pak Rano tampak sedang mengelap meja. Ia menoleh dan tersenyum, seperti selalu. "Wah, Mas Dimas, lebih cepat ya malam ini?" "Lumayan, Pak. Mal sepi," jawab Dimas sambil duduk di kursi biasanya. Di dekat jendela, Bu Sari mengangkat wajah dari balik etalase. "Mau pesanan yang biasa, Mas?" Dimas mengangguk. "Iya, Bu, seperti biasa." Sambil menunggu makanannya, Dimas memperhatikan suasana warung. Ada satu hal yang sejak dulu tidak pernah ia hiraukan. Warung itu hampir selalu tampak seperti menunggu dirinya, bukan menunggu pelanggan. Banyak restoran buka karena menunggu pembeli, tapi warung ini terasa seolah sengaja bertahan sampai ia datang. Lampu di ruang makan terang, tetapi lampu dapur tampak agak redup. Redupnya bukan yang mengganggu, lebih seperti lampu tua yang tidak diganti-ganti. Dimas tidak terlalu memperhatikan itu di awal, tapi lama-lama ia sadar kalau lampu dapur selalu begitu. Kuning temaram, seolah nyalanya ditarik sesuatu saat makanannya disajikan. Dimas melihat Bu Sari melirik ke dapur sebelum kembali bekerja. Bukan lirikan takut, lebih seperti mencari kepastian bahwa semuanya baik-baik saja. Sikap itu terasa aneh, tapi tidak cukup aneh untuk membuat Dimas berpikir buruk. Ia mulai makan. Rendang malam itu terasa lebih empuk dari biasanya. Sambal ijonya juga lebih pedas. Dimas menikmati makanannya sambil memperhatikan warung yang perlahan semakin sepi. Tidak lama kemudian, seorang pengunjung terakhir selain Dimas, sopir ojek online yang sedang makan mie goreng, berdiri dan membayar. Ia mengangguk kecil ke Dimas sebelum pergi. Ketika pintu menutup, lonceng kecil berbunyi lagi. Kali ini sunyi terdengar. Sekarang tinggal Dimas seorang diri. Ia menyuap nasi terakhirnya dan menyadari sesuatu. Hampir setiap malam, situasinya selalu seperti ini. Ada 1-2 orang yang makan duluan, tapi ketika ia selesai,
hanya ia yang tersisa. Bahkan beberapa kali, Dimas merasa warung itu seperti menunggu sampai dirinya selesai sebelum banner-banner bersiap tutup. "Mas mau tambah kuah gulai?" tanya Pak Rano, memecah lamunannya. "Oh, enggak Pak, udah cukup," jawab Dimas sambil tersenyum. Pak Rano mengangguk, tetapi ada sesuatu di senyumnya malam itu yang sedikit berbeda. Ada garis kecemasan halus di wajahnya. Walau ia coba sembunyikan, Dimas memperhatikan bagaimana tangan Pak Rano berhenti mengelap meja sedikit lebih lama, seolah pikirannya sedang melayang. "Capek ya Pak?" tanya Dimas iseng. Pak Rano terkejut kecil. Iya, sedikit, namanya juga kerja malam." Jawaban itu aman, tidak mencurigakan. Tapi entah kenapa, Dimas merasa pria itu seolah ingin mengatakan sesuatu namun menahannya. Ketika Dimas hendak bangun untuk membayar, terdengar suara samar dari dapur. Suara seperti sesuatu atau seseorang menyentuh lantai yang basah. Cecak, cecak, cecak. Bunyinya tidak keras, hanya cukup untuk membuat telinga menangkapnya jika malam sedang tenang. Dimas menoleh ke arah dapur. Lampunya berkedip sekali, lalu stabil kembali. Suasana itu tidak menakutkan, tapi ada semacam keanehan kecil. Seperti ketika kita melihat bayangan, namun tidak yakin apakah itu bayangan atau imajinasi. Pace, Rano buru-buru berbicara. Itu kucing kayaknya, suka masuk lewat belakang." Dimas mengangguk. "Oh, kukira suara piring jatuh." Enggak, kucing saja," jawab Pak Rano cepat. Terlalu cepat. Dimas memutuskan tidak memperpanjang. Ia membayar makanannya dan mengucapkan terima kasih. Saat ia melangkah keluar, ia merasa sedikit aneh. Bukan karena takut, tapi karena detail kecil yang tiba-tiba terasa jelas. Lampu dapur redup, suara samar, dan raut Pak Rano yang seperti menyembunyikan sesuatu. Ketika Dimas berjalan menjauh, ia menoleh sedikit ke belakang. Dari kaca depan warung, ia bisa melihat Pak Rano berdiri di balik etalase, menatap punggungnya pergi. Bukan tatapan mengawasi, lebih seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu berlangsung sesuai rencana atau sesuai kebiasaan. Angin malam berhembus pelan, membawa suara kota yang perlahan tertidur. Dimas menarik napas panjang. Ia tidak merasakan apa-apa yang janggal, hanya penasaran kecil yang belum sempat ia mengerti. Namun satu hal kini mulai terasa jelas. Warung itu tidak hanya buka sampai larut. Warung itu seakan menunggu dirinya. Dan Dimas, tanpa sadar, selalu datang tepat saat warung itu membutuhkan pengunjung terakhir. Beberapa hari setelah kejadian lampu dapur yang redup dan suara samar itu, Dimas mulai datang ke warung Padang sedikit lebih awal. Bukan karena ia takut atau cemas, lebih karena ia merasa ingin melihat warung itu dalam keadaan yang sedikit lebih ramai. Mungkin dengan begitu ia bisa menjawab rasa penasaran kecil yang menggelitiknya sejak malam itu. Sebelum sampai di warung, Dimas melewati pangkalan ojek yang berada tidak jauh dari sana. Deretan motor berjajar rapi, sebagian menyala, sebagian sudah dimatikan. Beberapa abang ojek duduk santai sambil minum kopi di bangku kayu. Mereka terbiasa dengan jam malam seperti dirinya. Mereka tidak terburu-buru, tidak pula gelisah. Saat Dimas berjalan melewati pangkalan itu, salah satu dari mereka yang cukup akrab dengannya, Mas Deden, melambai kecil. "Mas Dimas, baru balik kerja?" serunya sambil menggeser tubuhnya memberi ruang di bangku. "Iya Mas," jawab Dimas. "Tumben masih rame?" "Lah, rame apaan?" tawa Mas Deden. "Ini justru sepi banget. Biasanya jam segini masih ada ojek online yang nunggu orderan." Dimas ikut duduk. Malam itu tidak terlalu dingin, tapi angin dari arah jembatan kecil di dekat warung terasa sedikit lembab. "Mas lagi mau makan ke warung Padang ya?" tanya Mas Deden sambil memegang gelas kopinya. "Seperti biasa," jawab Dimas. Mas Deden tersenyum miring. "Warung yang deket jembatan itu kan, yang buka sampai jam 3? "Iya, emang kenapa?" Dimas menatapnya penasaran. Mas Deden meneguk kopinya pelan sebelum tertawa kecil, seperti baru mengingat sesuatu. Enggak kenapa-kenapa. Cuma jembatan itu sejak dulu memang sering dibicarain orang. Dibicarain gimana? Ya gitu, katanya ada penunggu. Dimas mengerutkan kening. "Penunggu kayak Mas Deden mengangkat bahu. "Namanya juga cerita lama. Dulu sebelum mall itu ada,
Sebelum jalanan serapi sekarang, jembatan itu satu-satunya akses buat warga ke pasar lama di sebelah sana. Kalau malam katanya sering ada suara kayak orang jalan, tapi nggak kelihatan siapa-siapa. Cerita itu disampaikan dengan sangat santai. Tidak ada nada menakut-nakuti. Malah Deden menyampaikannya sambil tersenyum seperti sedang nostalgia. Dimas mendengarkan tanpa merasa ngeri. Ini bukan cerita horor. Lebih seperti mitos lokal yang sering dibumbui dari mulut ke mulut. Dulu juga, lanjut Mas Deden, kalau ada orang lewat malam-malam, kadang merasa kayak ada yang ngikutin. Tapi pas nengok, gak ada. Mungkin cuma angin, kali. Dari kayahan, suara motor lewat memecah keheningan sejenak. Terus, apa hubungannya sama warung Padang? Tanya Dimas. Nah, itu Mas Deden menunjuk ke arah jembatan. Gelas kopi masih di tangannya. Warung itu kan dulu letaknya lebih dekat ke jembatan. Baru dipindah dikit ke depan waktu renovasi jalan. Tapi entah kenapa, tetap aja rasanya kayak nempel sama jembatan itu. Dimas menaikkan alis. Maksudnya, ya, gitulah. Orang-orang sini bilang tanah di sekitar situ agak keras. Bukan keras susah digali, tapi banyak cerita dari warga lama. Ada yang bilang pernah lihat bayangan lewat, ada yang bilang pernah dengar suara air kayak orang mandi, padahal sungai udah surut. Dimas tertawa kecil. Kok serem-serem amat, Mas? Lah, ini mah cerita lama, anggap hiburan aja, jawab Deden sambil memukul bahu Dimas pelan. Tapi ya, percaya atau enggak, banyak warung dulu yang enggak betah buka deket situ. Karena sepi? Bukan, jawab Deden. Karena sering diganggu. Dimas, bukan karena takut, tapi karena tertarik. Lagian, itu cuma mitos. Lanjut Deden cepat. Biasa, cerita warga. Kalau warung Pak Rano sih aman-aman aja. Orangnya baik, makanannya enak. Gak pernah saya dengar yang aneh-aneh. Dimas mengangguk. Cerita itu justru membuat rasa penasarannya makin tumbuh. Ia memandang ke arah jembatan yang dimaksud. Dari kejauhan, jembatan itu terlihat biasa saja. Lampu jalan menyinarinya cukup terang. Tak ada bagian yang gelap atau mencurigakan, tapi ada sesuatu dari cerita itu yang menempel di kepala Dimas. Penunggu jembatan, suara langkah. Warung yang dulu menempel ke jembatan, ia tersenyum kecil. Kalau saya makan di sana tiap malam, berarti nggak apa-apa dong. Justru itu, jawab Mas Deden sambil menegakkan duduknya. Loh, Mas Dimas sadar nggak? Setiap saya lihat, Mas selalu pulang paling akhir. Kayak warung itu nungguin Mas selesai. Dimas tertawa. Iya juga ya. Meski begitu, ada sesuatu dari tawa itu yang terasa kosong. Seperti ada bagian pikirannya yang mulai memikirkan hal-hal di luar logika. Penasaran, tapi belum takut. Masih sangat jauh dari takut. Setelah beberapa menit berbincang, Dimas pamit dan melanjutkan langkahnya ke warung. Ketika ia melewati jembatan kecil itu, ia menoleh sebentar. Tidak ada apa-apa, hanya gemericik air tipis yang berasal dari selokan kecil di bawahnya. Tapi anehnya, cerita itu terus terputar di kepalanya, bukan sebagai ancaman, melainkan tanda tanya. Benarkah jembatan itu punya penunggu? Atau hanya cerita warga yang dibesar-besarkan? Dimas belum tahu jawabannya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia berjalan menuju warung Padang dengan pikiran yang tidak sepenuhnya kosong. Masih tenang, masih normal, tapi sudah mulai panas. Malam itu, Dimas tiba di warung sedikit lewat dari jam biasanya. Pekerjaan di mall lebih banyak, dan ia harus membantu mengecek beberapa area yang bocor setelah hujan siang tadi. Meski begitu, tubuhnya masih terasa segar. Mungkin karena pikirannya masih teringat cerita Mas Deden tentang jembatan tua itu, cerita yang terus melintas di kepala. Meski ia tahu itu hanya mitos warga. Saat membuka pintu warung, lonceng kecil kembali berbunyi. Kali ini suaranya terdengar lebih lembut, mungkin karena angin malam lebih basah. Pak Rano sedang menata piring kotor di dekat wastafel. Ketika melihat Dimas masuk, wajahnya langsung berubah cerah. Wah, malam Mas Dimas, sapa Pak Rano sambil mengangguk kecil. Malam Pak Dimas, tersenyum. Masih buka kan untuk Mas Dimas? Ah, pasti buka, jawab Pak Rano dengan tawa singkat. Tapi entah kenapa malam itu tawanya terdengar sedikit tegang. Dimas hanya menganggap itu karena lelah. Warung memang tidak selalu ramai, tapi tetap saja membuka hingga lewat tengah malam. Pasti menguras tenaga. Ia pesan makanan seperti biasa,
rendang, sayur nangka, sedikit sambal ijo. Sambil menunggu, ia duduk di meja samping jendela, seperti rutin hariannya. Malam itu warung lebih sepi dari biasanya. Hanya ada satu pengunjung lain. Seorang bapak yang makan buru-buru, lalu pergi tanpa mengucapkan apa-apa selain terima kasih. Ketika laki-laki itu keluar, Dimas memperhatikan jam di ponselnya. Sudah pukul 2:15. Lagi-lagi gue jadi pengunjung terakhir, pikirnya sambil mendengus kecil. Ia mulai menganggap hal itu lucu sendiri. Setelah makan, Dimas berdiri untuk membayar. Tapi sebelum ia mencapai meja kasir, ia melihat sesuatu di lantai dekat pintu menuju dapur. Sesuatu yang awalnya ia pikir hanya bekas air biasa, tapi saat ia mendekat, detak jantungnya sedikit melambat. Itu bukan sekadar air tumpah. Bentuknya lebih rapi, lebih jelas, mirip jejak kaki. Jejak kaki basah yang memanjang dari pintu belakang dapur menuju ke dalam ruang makan, lalu berhenti di dekat meja penyimpanan sendok. Polanya tidak berantakan seperti air pel, melainkan teratur, seolah seseorang baru saja berjalan dengan kaki basah melewati ruangan itu. Dimas mengerutkan dahi. "Pak," panggilnya pelan. Pak Rano yang sedang merapikan meja menoleh. Senyum ramahnya muncul otomatis. Tapi begitu melihat arah pandangan Dimas, tubuhnya menegang seketika. "Oh itu?" Pak Rano melangkah cepat mendekati jejak kaki itu. "Barusan pel lantainya kebanyakan air. Bocor dikit." Hehe. Dimas masih memandang jejak itu. "Tapi bentuknya kayak air pel, Mas?" Potong Pak Rano sebelum Dimas menyelesaikan kalimatnya. "Tadi saya buru-buru, jadi begini deh." Nada suaranya terdengar memaksa santai, tapi wajahnya tidak. Tangan Pak Rano bergerak cepat mengambil kain pel, seolah ingin menutupi jejak itu secepat mungkin. Bu Sari yang baru keluar dari dapur pun terlihat sedikit kaget melihatnya. Namun ia tidak berkata apa-apa dan langsung mengambil ember. Dimas tidak ingin menuduh apapun, tapi sesuatu terasa janggal. "Aneh amat, air pel bisa bentuknya kayak jejak kaki," gumamnya meski tidak keras. Pak Rano tersenyum lagi, tapi kali ini senyum itu terlalu tegang. "Ayah, namanya juga air. Kadang nempel di sepatu, kadang netes dari ember." "Dari belakang, Pak?" tanya Dimas sedikit iseng. "Oh, iya." Mata Pak Rano sedikit bergeser. "Tadi saya buang air pel ke belakang." Dimas mengangguk, meskipun jawabannya terasa tidak pas. Ia bukan detektif, bukan pula orang yang mudah curiga. Tapi kalau air pel jatuh dari ember, biasanya bentuknya tidak rapi seperti itu. Jejak itu terlalu mirip telapak kaki manusia, panjang dan berurutan. Suasana mendadak sunyi, bahkan suara kendaraan dari luar seperti meredam sendiri. Dimas memutuskan untuk tidak membahas lebih jauh. "Ya sudah, Pak, saya bayar ya." "Oh ya, iya sebentar." Pak Rano buru-buru mengelap tangannya, kemudian menghitung totalnya. Ia tampak ingin cepat mengalihkan topik. Saat menyerahkan uang, Dimas memperhatikan raut wajah Pak Rano yang berubah. Ada garis halus ketegangan di sekitar matanya. Bukan, tapi seperti seseorang yang menjaga rahasia kecil agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Ketika Dimas berjalan keluar, ia sempat menoleh lagi ke arah lantai. Jejak itu sudah dihapus, bersih, tapi bayangan bentuknya masih terpatri jelas di benaknya. Kaki telanjang, basah, mengarah dari pintu dapur belakang. Dimas menghela napas dan melangkah keluar. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah. Meski hujan sudah lama berhenti, ia tidak merasa ngeri, hanya aneh. Ada tanda tanya besar yang mulai tumbuh. Perlahan tapi pasti, jejak air bisa aja kebentuk macam-macam. Pikirnya mencoba menenangkan diri. Tapi sisi lain dirinya, yang lebih jujur, berkata pelan, atau mungkin ada yang berjalan dari belakang warung malam itu. Dimas tidak punya bukti, hanya naluri kecil. Naluri yang belum kuat, tapi cukup untuk membuatnya menoleh sekali lagi ke arah warung sebelum ia melanjutkan langkah pulang. Dan malam itu, tanpa bisa ia jelaskan, warung itu terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Tahu mungkin, ia hanya mulai lebih memperhatikan. Malam-malam berikutnya berjalan seperti biasa. Setidaknya dari luar, Dimas tetap bekerja shift malam, tetap pulang larut, dan tetap mengarah ke warung Padang Cikokol sebagai penutup hari. Namun sejak kejadian jejak kaki basah itu, ada sesuatu yang berubah. Tidak besar, tidak mencolok, tapi terasa warung itu kini
seperti memegang napas setiap kali Dimas masuk. Lonceng kecil di pintu masih berbunyi lembut, tapi suara itu tidak lagi memberi rasa hangat seperti dulu. Seolah ada gema lain yang mengikuti, seperti bunyi logam yang jauh di belakang. Tertahan, Pak Rano masih ramah, tapi setiap senyuman terlihat sedikit tegang. Bu Sari semakin jarang keluar dari dapur, dan entah kenapa, lampu dapur hampir setiap malam menjadi redup, seperti ada sesuatu yang menghisap cahayanya. Dimas mencoba menganggap itu hanya perasaannya saja. Ia memilih duduk, memesan makanan, dan menjalankan rutinitasnya. Tapi malam itu, sesuatu terasa sangat berbeda saat ia makan. Ia merasakan tatapan, saat itu ia berhenti mengunyah. Ia tidak tahu dari mana tepatnya datangnya perasaan itu, tapi seolah-olah ada yang memperhatikan gerakannya. Tatapan itu terasa bukan seperti seseorang yang mengawasi dengan sengaja, melainkan seperti sesuatu yang menempel di udara, mengikuti dari tempat yang gelap. Dimas melirik ke arah kaca dapur yang buram. Lampunya redup, hampir padam, dan di balik kaca yang seperti berkabut itu, Dimas merasa ada sesuatu, bukan bentuk jelas, bukan hanya bayangan samar. Ia mengerjapkan mata. Bayangan itu hilang. Ia tertawa kecil, menertawakan dirinya sendiri yang mulai berlebihan. "Mas Dimas, nambah kuah?" tanya Pak Rano sambil menghampiri. Dimas tersentak kecil. Enggak Pak, sudah cukup." Pak Rano tersenyum, tapi mata lelaki itu tidak sepenuhnya fokus pada Dimas. Ia beberapa kali melirik ke dapur, seperti memastikan sesuatu tidak keluar dari tempatnya. Dimas melihat itu dengan jelas. "Pak, lampu dapurnya kayak mau mati ya?" tanya Dimas basa-basi. Pak Rano berhenti sebentar, 3 detik yang terlalu lama untuk sebuah pertanyaan ringan. "Iya," ujarnya. Akhirnya, kabelnya longgar. "Besok saya perbaiki." Dimas mengangguk. Meski jawabannya terdengar tidak meyakinkan, ketika Pak Rano kembali ke kasir, suasana warung semakin sunyi. Bahkan suara sendok Dimas yang menyentuh piring terasa lebih keras dari biasanya. Lalu, dari arah dapur, terdengar suara cek, sek, seperti suara air menetes. Dimas menoleh dengan cepat. Tidak ada hujan malam itu. Langit bersih. Suara jalan raya jelas terdengar. Jadi dari mana suara air menetes itu? Panas. Ia memiringkan tubuh sedikit agar bisa melihat lebih jelas ke dalam dapur melalui kaca buram itu. Untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu, seperti garis hitam melintas di belakang kaca. Seperti rambut panjang yang bergerak pelan, basah, tapi detiknya terlalu cepat untuk memastikan. "Pak," panggil Dimas, tanpa sadar. "Dapat." Pak Rano menoleh tajam. Lebih cepat dari biasanya. "Enggak Mas, enggak kok. Tadi kayak ada suara air." "Enggak ada," potong Pak Rano, kali ini dengan nada hampir seperti teguran. Dimas terdiam. Pak Rano jarang sekali berbicara dengan nada begitu. Lelaki itu menghela napas, lalu menurunkan suaranya. "Maaf, saya capek banget. Mungkin Mas Dimas salah dengar." Dimas mengangguk pelan. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Tapi saat ia kembali menunduk pada makanannya, suara itu terdengar lagi. Cek, sek, lebih jelas, lebih dekat. Dimas memejamkan mata sejenak, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara pipa. Tapi kemudian ia mendengar suara lain, suara yang tidak bisa disalahartikan. Syak, seperti langkah kaki menyeret air. Basah, lambat, gerakan kecil di balik kaca membuatnya menoleh lagi. Kali ini ia tidak melihat bayangan, tapi ada sesuatu yang menempel di permukaan kacanya. Jejak air, seperti garis panjang menetes dari atas ke bawah. Dimas terpaku. Kacanya seperti dilap seseorang dari dalam. Dengan tangan basah, Dimas merasakan tengkuknya meremang. Ia berdiri perlahan, meski tidak tahu apa yang ingin ia lakukan. Pak Rano yang melihatnya berdiri, langsung menghampiri lagi. "Mas, mau bungkus?" tanya Pak Rano cepat. Enggak, saya cuma lihat, itu kacanya kok basah ya?" Pak Rano menoleh sekilas, lalu wajahnya berubah tegang. Itu uap dari panci." "Biasa," jawabnya sambil memaksa tersenyum. Tapi Dimas tahu, itu bukan uap. Uap tidak membentuk garis menetes. Uap tidak bergerak, seperti tangan yang mengusap kaca dari dalam. Namun Dimas tidak punya alasan kuat untuk menuduh apapun. Ia hanya merasa ada yang salah, ada yang diam-diam memperhatikannya dari balik dapur.
Suara menetes itu perlahan mereda, tapi rasa diawasi tidak hilang. Sampai akhirnya Pak Rano berkata dengan nada yang lebih lembut, "Mas Dimas, kalau sudah selesai, pulang dulu aja. Besok kerja lagi kan?" Dimas mengangguk pelan. Tidak biasanya Pak Rano meminta ia pulang cepat. Ketika ia melangkah keluar, suara lonceng pintu kembali berbunyi. Tapi kali ini, ia seperti mendengar gema lain. Suara yang mirip bisikan basah di belakang punggungnya. Ia tidak menoleh. Ia tidak mau tahu. Setidaknya belum. Tapi satu hal pasti, warung Padang Cikokol tidak lagi terasa seperti warung biasa. Ada sesuatu di dapur itu. Seseorang atau sesuatu yang selalu memperhatikan dari balik kaca buram. Hari berikutnya terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Dimas datang ke tempat kerja dengan mata agak berat. Bukan karena kurang tidur, tetapi karena pikirannya terus kembali ke warung itu, ke kaca dapur yang basah, suara air menetes, dan bayangan hitam yang sempat ia lihat. Ia mencoba menyibukkan diri, menjek toko-toko sebelum mal buka, membantu teknisi mengganti lampu, memastikan jalur darurat bersih. Tapi setiap beberapa menit, pikirannya kembali berputar ke arah yang sama. Apa yang sebenarnya ada di balik dapur itu? Saat jam hampir tengah malam, salah satu satpam, Arman, memanggilnya. "Dim, sini bentar, gue mau nunjukin sesuatu." "Apa?" tanya Dimas sambil mendekat CCTV luar. "Ada sesuatu yang aneh." Dimas mengerutkan dahi. "Aneh gimana?" Arman tersenyum kecil. Nada suaranya bercampur penasaran. "Gak tahu ini orang atau apaan. Gue baru ngeh tadi pas ngecek rekaman jaga malam beberapa hari terakhir." Dimas merasakan jantungnya memainkan ritme kecil. Ia berdiri di belakang Arman yang duduk di depan monitor. Ada 4 layar yang masing-masing menampilkan rekaman CCTV dari area sekitar mall, parkiran, jalan menuju pintu belakang, dan jalan besar yang mengarah ke warung Padang Cikokol. "Lu pulang jam segini setiap hari kan?" tanya Arman. "Iya, kenapa?" Arman memundurkan rekaman semalam. Layar menampilkan jalan raya yang agak redup, tempat Dimas biasa lewat saat pulang menuju kos. Di sudut layar terlihat sosok kecil yang berjalan sendirian. Itu Dimas. Dimas ingat betul langkah pulangnya, perlahan, sedikit menunduk karena angin malam. "Lihat bagian belakang lu," kata Arman pelan. Dimas mendekat. Di belakang dirinya, beberapa meter jauhnya, terlihat bayangan gelap. Tidak jelas bentuknya, seperti seseorang mengenakan pakaian hitam. Namun yang membuat Dimas merinding adalah tekstur bayangan itu. Seolah-olah sosok itu basah. Ada kilau lembut seperti air yang menetes dari tubuhnya, memantulkan lampu jalan kecil-kecil. "Lu kenal temenku?" tanya Arman. Dimas menggeleng. "Enggak, gue pulang sendirian." Arman mempercepat rekaman. Sosok itu tetap menjaga jarak, tidak mendekat, tidak menjauh, bergerak tepat di jalur yang sama seperti Dimas. "Yang bikin gue bingung," kata Arman sambil menahan layar, "dia cuma kelihatan di kamera yang ini. Kamera depan. Nih, gua putar." Arman mengganti tampilan ke kamera pintu masuk mall. Dimas yang berjalan menuju arah kos terlihat jelas, tapi sosok di belakangnya hilang. Ini gua putar kamera samping. Di layar lain, Dimas masih terlihat. Sosok itu masih tidak muncul. Kembali ke kamera awal. Sosok itu ada lagi, kayak cuma nongol di satu sudut, gumam Arman. "Aneh banget." Dimas menelan ludah. "Lu lihat, cuma semalam." Arman memundurkan beberapa hari ke belakang. Tanggal 2 hari lalu, sosok itu ada. 3 hari lalu ada. 4 hari lalu. Sosok itu masih terlihat mengikuti Dimas. Selalu di belakang, selalu basah. "Ada terus nih makhluk," ujar Arman sambil mengernyit. "Lu yakin nggak kenal?" "Enggak." Suara Dimas terdengar pelan. Arman menatapnya serius. "Dim, lu ini pulang jam-jam rawan. Bisa aja ada orang aneh ngikutin. Lu hati-hati. Kalau perlu, gue temenin pulang atau panggil ojek." Dimas mengangguk. Meski bukan itu yang membuat bulu kuduknya berdiri, ada hal lain yang ia sadari. Sosok itu hanya muncul setelah waktu ia makan di warung Padang Cikokol. Hanya setelah ia lewat warung itu, sosok tersebut mulai mengikuti. Dan yang lebih aneh lagi, pada rekaman 2 hari lalu, saat hujan ringan turun, sosok itu terlihat sama basahnya seperti malam, ketika tidak ada hujan sama sekali. Tidak pernah kering, seperti tubuhnya selalu membawa air.
Hari ini gue cek live cam ya, kata Arman. Cuma buat jaga-jaga. Iya, makasih, Man. Suara Dimas hampir hilang. Ia berjalan kembali ke ruang kerjanya. Namun langkahnya terasa berat. Di lorong yang lampunya redup, ia berhenti sejenak, mencoba meresapi apa yang baru saja ia lihat. Bayangan basah itu, sosok yang mengikuti, selalu muncul di jalur yang mengarah dari warung. Hanya tampak di satu kamera, seolah sosok itu tidak sepenuhnya berada di dunia nyata. Dimas merasakan dada kirinya sesak. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela ruangan. Rambut berantakan, mata sedikit mengantuk. Tapi di balik pantulan itu, ia merasa seolah ada ruang yang gelap, seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia langsung menoleh. Kosong. Ia mendesah keras, mencoba meminimalisir ketakutannya. Logikanya berkata, mungkin cuma orang iseng, atau CCTV rusak. Tapi bayangan dalam rekaman tadi, tekstur basah itu, cara sosok itu mengikuti persis jarak yang sama setiap malam. Tidak terasa seperti manusia, dan hal yang paling menghantam pikirannya adalah satu kalimat yang muncul begitu saja, tanpa ia kehendaki. Sosok itu bukan mengikutimu, tapi mengawasi. Dimas mengangkat wajah, menatap jam dinding. Sudah pukul 12:30. Waktunya makan. Namun untuk pertama kalinya, langkah menuju warung Padang Cikokol terasa bukan lagi rutinitas, melainkan seperti sedang kembali ke sumber dari semua ini. Dan ia tidak yakin apakah ia siap untuk jawaban apapun yang mungkin menunggunya di sana. Malam itu, langkah Dimas menuju warung Padang Cikokol terasa lebih berat dibanding biasanya. Rekaman CCTV yang ia lihat di kantor masih menempel jelas di kepalanya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, bayangan basah itu seolah mengikuti dari jarak yang tidak pernah berubah. Kendati jalanan Cikokol tetap ramai oleh kendaraan, Dimas merasakan hawa yang berbeda. Angin malam seperti membawa sesuatu yang lembab, bukan bau hujan, tetapi bau tanah basah yang asing dan sedikit anyir. Begitu masuk ke warung, lonceng kecil berbunyi seperti biasa. Namun malam ini, suara itu terdengar lebih pelan, seperti menahan deringnya. Pak Rano sedang berada di dapur. Suaranya samar teredam oleh bunyi panci. Tapi yang mengejutkan Dimas adalah Bu Sari, yang malam-malam sebelumnya hampir tak pernah muncul di depan, kini berdiri di samping meja kasir. Tampak gelisah, kain penutup kepalanya sedikit miring, matanya sembab, seperti habis menangis. Dan yang paling mencolok, ia terus menoleh ke pintu dapur setiap beberapa detik, seolah takut sesuatu akan keluar dari sana. Malam, Bu, sapa Dimas ragu. Bu Sari terkejut kecil, seakan tidak menyangka ada suara lain di ruangan itu. Kemudian ia memaksakan senyum tipis. Oh, malim, mais Dimas. Dimas menelan ludah. Iya Bu, mau makan seperti biasa. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia malah memandang ke arah meja langganan Dimas, lalu menggeleng pelan, gerakan kecil yang tidak wajar dan tidak lazim dilakukan terhadap pelanggan. Mas Dimas, udarnya lirih. Malam ini makan sedikit aja, ya, habis itu pulang. Nada suaranya tidak seperti biasanya, lebih seperti permintaan. Dimas mengernyit. Kenapa Bu? Bukan apa-apa. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Cuma saya ngerasa nggak enak badan. Dimas menunggu penjelasan yang lebih masuk akal, tapi yang datang malah tatapan kosong dari Bu Sari yang menatap ke lantai seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian, Pak Rano keluar dari dapur. Ia terkejut melihat Bu Sari di depan. Loh, kamu ngapain di sini? Bukannya istirahat? Nadanya sedikit keras. Bu Sari tersentak, lalu menendok. Cuma bantu sebentar. Udah sana, biar saya yang handle. Bu Sari membuka mulut, seakan ingin berkata sesuatu, tapi tidak jadi. Ia hanya mengangguk patuh dan berjalan kembali ke dapur. Tapi saat melewati sisi meja Dimas, ia berhenti sejenak, membungkuk sedikit, dan berbisik tanpa menoleh. Mas, jangan datang hari Kamis malam. Tolong. Kalimat itu seperti dicabut dari tenggorokannya dengan takut. Setelah itu, Bu Sari langsung pergi ke dapur tanpa menunggu reaksi Dimas. Dimas terpaku. Kamis malam. Kenapa? Ia belum sempat bertanya, karena Pak Rano mendekat membawa piringnya. Mas Dimas, makanannya ya, ujarnya sambil tersenyum ramah. Tapi kini senyum itu terasa dibuat-buat. Makan yang banyak. Malam ini
Sepi nih. Dimas hanya mengangguk, mencoba pura-pura tenang. Tapi pikirannya kacau. Peringatan Bu Sari terasa terlalu serius untuk diabaikan. Sambil makan, ia melirik pintu dapur. Bayangan Bu Sari terlihat mondar-mandir. Langkahnya gugup. Suara panci yang bertemu piring terdengar tidak teratur. Sesekali terdengar suara seperti benda jatuh, lalu buru-buru diangkat kembali. Beberapa menit kemudian, pintu dapur sedikit terbuka. Bu Sari mengintip, matanya mencari Dimas. Begitu tatapan mereka bertemu, ia langsung menutup pintu itu lagi dengan cepat. Dimas memegang sendoknya lebih erat. Sebagian dirinya ingin bangkit dan bertanya langsung, tetapi sebagian lagi takut jawaban yang akan ia terima. Setelah hampir selesai makan, Dimas mendengar suara percakapan rendah dari dalam dapur. Bukan jelas, tapi cukup untuk ia tangkap beberapa potongan. Gak bisa terus begini, Rano. Sudah, diam. Kita gak punya pilihan. Tapi Mas itu, kalau dia, jangan ngomong sembarangan. Suara terakhir itu keras, membuat kaca dapur bergetar halus. Dimas membeku. Mas, mereka bicara tentang dirinya, atau hanya kebetulan? Beberapa detik kemudian, Bu Sari keluar dari dapur lagi. Wajahnya panik. Ia mendekati meja Dimas dengan langkah kecil. Hati-hati agar tidak terdengar oleh Pak Rano yang masih di dalam. Mas, katanya nyaris tanpa suara. Kalau bisa, mulai sekarang, jangan datang terlalu larut, apalagi kalau lagi sepi. Dimas mengangguk pelan. Bukan, Aida. Bu Sari menggigit bibirnya. Ada ketakutan besar di matanya. Ketakutan yang bukan berasal dari manusia biasa. Sejenak, ia membuka mulut, seperti ingin mengungkap segalanya. Tetapi kemudian ia gelisah, menoleh ke dapur, lalu kembali pada Dimas. Warung ini kadang bukan tempat yang baik kalau malam makin larut, bisiknya. Ada hal yang... Dan itu biasanya terjadi waktu pengunjung terakhir. Dimas merasakan suhu tubuhnya turun perlahan. Tuntut. Apa maksudnya, Bu? Bu Sari menutup mulut dengan tangan, menyadari ia sudah bicara terlalu jauh. Dari dalam dapur, suara langkah cepat mendekat. Pak Rano muncul. Sari. Bu Sari tersentak. Mau ngapain lagi kamu di sini? Suara Pak Rano datar, tapi penuh tekanan. Saya cuma bantu kamu istirahat, potongnya. Bu Sari tertunduk, lalu berjalan mundur menuju dapur. Tapi sebelum pintu menutup, matanya kembali menatap Dimas sebentar. Tatapan itu jelas, memohon, ketakutan, dan dari balik pintu, dapur yang perlahan tertutup, terdengar suara yang sangat pelan, hampir tidak manusiawi. Suara air menetes lagi. Punggung Dimas meremang. Peringatan Bu Sari kini terasa sangat nyata. Ada sesuatu yang menunggu pengunjung terakhir, dan Dimas merasa ia hampir masuk dalam hitungan itu. Setelah peringatan Bu Sari, Dimas tidak bisa tidur. Kata-katanya bergema di kepala. Warung ini kadang bukan tempat yang baik kalau malam makin larut. Tambo, pengunjung terakhir, sesuatu yang menuntut. Dan semuanya mengarah ke satu tempat yang sudah lama dibicarakan warga, jembatan tua di belakang warung. Akhirnya, pada malam yang sama, Dimas memutuskan untuk menyelidikinya. Cikokol pada jam 2 pagi jauh berbeda dengan biasanya. Jalanan lengang, lampu jalan berpendar pucat, seolah enggan menerangi sadet-sadet gelap kota. Angin malam membawa hawa lembab yang dinginnya bukan seperti angin biasa, lebih seperti hembusan dari sesuatu yang menyimpan air terlalu lama. Jembatan tua itu hanya beberapa ratus meter dari warung. Dibangun sebelum kawasan pusat perbelanjaan ada. Jembatan itu melintang di atas sebuah sungai kecil yang sudah lama tidak mengalir normal. Warga bilang salurannya tersumbat, tapi tetap mengeluarkan suara air setiap malam. Dimas berdiri di ujung jembatan, aroma amis langsung menusuk hidung. Bukan bau sungai biasa, tapi seperti darah yang bercampur air rawa. Napasnya sedikit terhenti. Ia melangkah hati-hati. Lampu jalan tidak menjangkau tengah jembatan, membuat area di depan tampak seperti rongga hitam. Ponselnya ia nyalakan sebagai senter. Suara air terdengar, tetapi tidak alami. Cek, seks, persis seperti yang ia dengar di warung. Gila, jadi ini sumbernya, gumamnya. Suara bergetar. Baru beberapa langkah masuk ke tengah jembatan, Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri bersamaan. Ada hembusan angin dari bawah, seperti napas panjang yang naik dari celah jembatan,
Lalu suara itu muncul. Seakan ada yang menyuruk dalam air, menggeser tubuh besar yang bergerak perlahan. Dimas berhenti. Ia menyorot bawah jembatan. Airnya gelap, tapi bergerak seperti ada sesuatu yang mengambang di bawah permukaan. Sesuatu yang besar. Bentuknya tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat Dimas mundur satu langkah. Tiba-tiba lampu ponsel berkedip 2 kali, lalu mati. Hah? Baru gua cas barusan. Gelap langsung menelan seluruh pandangannya. Dan di tengah kegelapan itu, suara lain terdengar. Suara yang tidak berasal dari air. Tap, tap, tap. Langkah kaki basah menyusuri lantai jembatan di belakangnya. Dimas memutar badan dengan cepat. Halo, siapa? Tidak ada jawaban. Tapi langkah itu tidak berhenti. Tap, tap, tap. Semakin dekat, Dimas merogoh kantong. Tangan gemetar mencari ponsel untuk menyalakan kembali lampu. Namun ponselnya tidak merespon sama sekali. Seperti mati total. Langkah itu berhenti tepat beberapa meter di belakangnya. Ia merasakan ada yang berdiri di sana. Diam, menatapnya. Siapapun, gue gak ada niat macem-macem. Dimas berbisik, napas tersengal, hening. Hanya suara air yang berputar perlahan, seperti sedang menahan sesuatu untuk naik. Lalu perlahan, dari arah belakang, Dimas mendengar suara napas berat. Bukan napas manusia, lebih guru, seperti napas makhluk yang tenggelam terlalu lama. Dimas memejamkan mata sejenak, menahan rasa ingin lari. Ia membuka mata sedikit demi sedikit, mencoba melihat siluet apapun di gelap. Ada sesuatu, bayangan tinggi, berdiri tak bergerak, basah. Cairan menetes dari tubuhnya ke lantai jembatan. Terdengar jelas, cek, seks. Dimas mundur, pelan, sangat pelan. Jika ia bergerak cepat, ia takut makhluk itu akan menyentaknya. Namun langkahnya terhenti ketika suara lirih terdengar dari bawah jembatan. Jangan buka, jangan dibangunkan. Suara itu seperti berasal dari 2 arah, dari dalam air, dan dari bayangan di belakangnya. Jantung Dimas berdegup kencang, hampir menyakitkan. Makhluk itu ada 2 atau 1 dengan 2 suara. Ia tidak sempat memikirkan, karena tiba-tiba air di bawah jembatan bergejolak keras, seakan sesuatu besar hendak muncul ke permukaan. Dimas panik. Ia mundur cepat, hampir terpeleset, lalu berlari ke ujung jembatan sekuat tenaga. Langkahnya kacau, napasnya tersengal. Namun ia tidak menoleh sampai kakinya menjejak trotoar dan lampu jalan meneranginya. Baru setelah berada di bawah cahaya, ia menoleh. Jembatan itu tenang, kosong, gelap, tidak ada yang mengikuti. Tidak ada bayangan basah berdiri di tengah jembatan. Namun, air dari bawah jembatan tiba-tiba memercik ke atas, setinggi hampir 1 meter. Seakan sesuatu di bawah sana marah karena Dimas kabur terlalu cepat. Tubuhnya bergetar hebat, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya penunggu jembatan itu nyata. Dan pesugihan itu bukan hanya cerita warga. Saat Dimas mulai berjalan menjauh, ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Layarnya berkedip, lalu menampilkan notifikasi panggilan tak terjawab. Nama penelepon, Busari di bawahnya. Pesan yang baru masuk muncul. Mas, jangan dekat jembatan. Dia sudah sadar, Mas, lihat dia. Pesan itu baru masuk beberapa detik lalu. Dimas memandang layar, sambil merasakan dingin merayap ke seluruh tubuh. Penunggu jembatan itu bukan sekadar mitos. Ia nyata, ia sadar. Dan sekarang, I tahu Dim. Sejak kejadian di jembatan, Dimas tidak kembali ke warung Padang Cikokol selama beberapa hari. Setiap malam sepulang kerja, ia sengaja mencari jalan lain, menghindari area itu sejauh mungkin. Namun semakin ia menjauh, semakin sering ia merasa diikuti. Di pantulan kaca toko yang tutup, ia melihat bayangan basah di belakangnya. Di genangan air trotoar, terlihat seolah ada wajah samar menatap dari permukaan. Di CCTV gudang, rekan kerjanya menunjukkan rekaman baru. Sosok gelap berdiri dekat pagar, terus menghadap ke arah pintu masuk karyawan, menghadang Dimas. Semuanya mengarah ke satu hal, penunggu jembatan tidak akan berhenti. Dan malam itu, malam yang menurut Busari harus dihindari. Okernia tiba Cikokol, tampak aneh sejak sore. Awan menggantung rendah, tapi tidak hujan. Udara lembab seperti sebelum badai.
namun sunyi seperti sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Lampu jalan berkedip, padam sebentar, lalu menyala lagi. Dimas menyelesaikan shift malam lebih cepat karena sistem listrik gedung bermasalah. Rekan kerjanya menyarankan pulang saja. Suasana tidak enak, tapi begitu ia keluar gedung, jalanan seperti memaksanya mengarah ke satu tempat. Woring padang lampu warung terlihat menyala dari kejauhan. Bukan terang seperti biasa, melainkan temaram, seperti lampu minyak kuno. Ada bayangan pengunjung? Tidak. Hanya dua orang berdiri di dalam, Pak Rano dan Bu Sari. Dimas menelan ludah. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di malam ini. Namun, ketika hendak memalingkan muka untuk pergi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu lari, dia yang akan mengejar. Masuk ke warung. Malam ini saatnya. Tulisan itu basah, seperti tinta tercampur air. Dimas melangkah mundur. Jantungnya berdegup keras. Tapi semakin ia mundur, semakin terasa seperti ada berat di punggungnya. Sesuatu sedang mendorongnya kembali ke arah warung. Suara air tiba-tiba terdengar di selokan dekatnya. Cek, sek, sek. Suara yang sama seperti di jembatan. Dan barulah dia sadar. Air di sepanjang jalanan mengalir ke satu arah menuju warung. Seolah memanggil. Ketika ia masuk warung, Pak Rano terkejut. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Dimas, kenapa kamu datang? Suaranya serak. Kamu harusnya menjauh dari sini malam ini. Ada yang memaksa saya datang. Jawab Dimas pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bu Sari menunduk sambil memegang tangan suaminya erat-erat. Bang, bilang sama dia, kita nggak bisa terus kayak gini. Pak Rano terdiam lama, seperti sedang memikul beban yang menekan dadanya bertahun-tahun. Akhirnya ia bicara. Warung ini hidup karena sesuatu yang ngasih kami rejeki. Tapi setiap beberapa bulan, dia minta pengunjung terakhir. Dimas membeku. Kalian menjadikan orang-orang itu tumbal. Suaranya hampir tidak keluar. Bukan mau kami, Pak Rano membentak, lalu langsung menutup mulut dengan kedua tangannya, menahan gemetar. Aku cuma mau warung ini bertahan. Dulu aku pikir cuma mitos. Bu Sari menatap Dimas dengan air mata mengalir. Mas, kami sudah coba berhenti, tapi kalau tidak ada tumbal, makhluk itu akan datang sendiri. Dan yang mati bukan cuma satu. Tiba-tiba seluruh lampu warung padam, gelap total. Angin dingin menerobos dari pintu belakang. Tirai plastik dapur bergoyang sendiri. Meski tidak ada angin, dari luar terdengar suara air semakin keras, seperti sungai meluber. Dia datang, bisik Bu Sari, wajahnya pucat pasi. Dimas meraba meja, mencari apapun untuk dijadikan alat. Napasnya tercekat. Setiap sudut warung terasa menutup. Pak Rano berdiri gemetar. Tubuhnya condong seolah mendengar panggilan yang tak terlihat. Lalu terdengar suara berat dari luar warung. Suara langkah kaki basah menghantam aspal satu persatu. BLU plap plap semakin dekat. Tak lama kemudian, sebuah bayangan besar melintasi kaca depan warung. Tubuh manusia, tapi lebih tinggi. Paha lebar, rambut panjang, meneteskan air pekat, dan aroma amis itu mengalir masuk menembus celah pintu. Dimas memegang napas. Makhluk itu berhenti tepat di depan warung. Cahaya lampu jalan yang redup menyorot sedikit wujudnya. Kulitnya bukan kulit manusia, lebih mirip lumut bercampur belut, bergerak halus seperti hidup. Tangannya panjang, basah, meneteskan air hitam. Lalu ia berbicara. Suara rendah, berat, bergulung seperti air pekat dari kedalaman. Aku ingin yang terakhir. Pak Rano tak tahan. Ia jatuh berlutut sambil menutup wajah. Saya nggak mau lagi. Tolong, cukup. Ambil saya saja. Bu Sari menjerit. Bang, jangan. Makhluk itu bergerak perlahan, menunduk ke arah jendela. Bukan mata, hanya rongga hitam. Dan ketika rongga itu mengarah ke Dimas, seluruh tubuhnya membeku. Dia sudah kupilih. Dimas merasa sebuah tekanan menghancurkan dadanya, seolah air hitam memenuhi paru-parunya. Lari Mas, Bu Sari berteriak, menarik lengannya. Namun lantai warung tiba-tiba dipenuhi air gelap. Air itu merayap cepat dari bawah pintu, mengelilingi kaki Dimas,
seperti tentakel yang hidup. Suara makhluk itu semakin keras, gemanya memenuhi ruangan. Malam ini, tumbaku ada di sini. Pertempuran batin Pak Rano pecah. Ia berdiri dan menahan tubuh Dimas agar tidak diseret air gelap. Dimas, kamu harus keluar. Aku gak bakal biarin kamu jadi korban lagi. Makhluk itu menggeram. Suara rendah yang membuat kaca dapur bergetar. Pengunjung terakhir. Air di lantai mulai naik cepat, setinggi mata kaki. Lalu betis bersiap menutup seluruh tubuh Dimas. Dan malam itu, di warung kecil Cikokol, pertarungan antara manusia, rasa bersalah, dan makhluk dari jembatan mencapai klimaksnya. Dimas hanya punya satu pilihan, bertahan hidup atau menjadi tumbal berikutnya. Air hitam semakin cepat memenuhi lantai warung, bergerak seperti makhluk hidup yang mengejar setiap napas Dimas. Ia meronta, mencoba menarik kakinya, tapi seolah ada tangan tak terlihat yang memegang erat. Bau amis menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Dimas, jangan diam, lawan, teriak Pak Rano sambil menarik bahu Dimas dengan tenaga yang tersisa. Namun semakin kuat Pak Rano menarik, air hitam itu semakin menggila berputar, seperti pusaran kecil, mengunyah ujung celana Dimas dan menyisakan cairan lengket. Busari menangis meraung, memukul-mukul meja sambil berdoa. Bang, kita nggak bisa ngelawan dia. Dia udah marah. Makhluk itu berdiri di luar pintu warung. Tubuhnya setengah menunduk, seakan sedang memperhatikan mangsa. Air terus menetes dari rambut dan jari-jarinya, membentuk aliran kecil di lantai. Lewat celah cahaya lampu jalan yang berkedip, tampak jelas wajahnya, atau lebih tepatnya, ketiadaan wajah itu. Hanya rongga gelap yang bergerak-gerak seperti berisi air. Kuberikan kalian rezeki, kalian berutang nyawa. Suara itu menggema seperti datang dari dasar sungai. Dimas merinding. Namun, di tengah ketakutan itu, ia melihat sesuatu di meja dapur. Ada pisau panjang yang biasa digunakan untuk memotong daging. Pisau itu tergeletak hanya beberapa langkah dari jangkauannya, tepat di atas meja yang kini terendam air hitam. Dimas menatap pisau itu, lalu menatap makhluk di pintu. Sebuah ide muncul, mungkin gila, tapi satu-satunya yang masuk akal. Pak Rano, ucap Dimas, terengah. Saya pisau itu. Pak Rano mengikuti pandangannya. Kemudian wajahnya memucat. Jangan, kalau kamu menyerang dia, kalau saya nggak coba apa-apa, saya mati malam ini, balas Dimas dengan suara gemetar. Air hitam naik hingga lututnya. Tanpa pikir panjang, Dimas mencondongkan tubuh, mencoba meraih meja. Namun tubuhnya seolah ditarik mundur oleh air itu. Ia hampir terjatuh ketika tiba-tiba Busari berteriak sambil mendorong tubuhnya ke depan. Ambil mas, ambil. Dorongan itu membuat Dimas hampir menubruk meja. Tapi tangannya berhasil meraih pegangan pisau. Saat jarinya menyentuh gagang besi itu, makhluk di pintu mengeluarkan suara melengking, suara yang membuat kaca retak berhenti. Air hitam di lantai mendadak menggila, melingkari kaki Dimas seperti ular. Tapi Dimas sudah siap. Dengan satu hentakan kuat, ia mengayunkan pisau, bukan ke arah makhluk itu, melainkan ke aliran air hitam yang memegang kakinya. Cairan itu terbelah, memercik, lalu mendadak berasap seperti terbakar. Makhluk itu meraung, tubuhnya menggigil hebat. Pak Rano menatap Dimas dengan mata melebar. Kamu bisa melukainya. Air berguncang seperti badai. Makhluk itu bergerak cepat, menyeret bagian tubuhnya masuk ke dalam warung. Namun justru saat itulah Dimas melihat sesuatu yang tidak dia duga. Dari tubuh makhluk itu, di balik lumut dan air hitam, ada rantai logam besar, berkarat melilit punggungnya dan menancap ke bagian dada. Rantai itu mengarah ke belakang tubuh makhluk itu, seperti menahan, seperti mengekang. Dan di balik kulit air itu, Dimas melihat sepasang mata manusia, bukan mata makhluk, bukan mata hampa, mata seseorang yang tersiksa. Makhluk itu bukan sekadar penunggu, ia dipaksa menjadi penunggu Pak Rano. Dimas berucap pelan, makhluk ini bukan cuman makhluk, dia manusia. Pak Rano tercekat, wajahnya memucat sepenuhnya. Busari menutup mulut sambil gemetar. Aku dulu ngelihat sosok itu, ujar Busari dengan suara parau.
Dia muncul sebelum warung ini ramai, sebelum semua rezeki ini datang. Dimas menatap mata di balik air hitam yang berkedip lemah, mata yang menyiratkan permohonan dan rasa sakit. Dia dijadikan tumbal pertama. Dimas berbisik, ngekunci dia di sana. Makhluk itu menggeram, tapi bukan marah seperti menahan diri agar tidak menyerang. Dia nggak mau bunuh orang, dia cuma menagih apa yang diperintahkan. Hening sejenak, hanya suara air menetes dan napas ketakutan. Kemudian, tiba-tiba rantai di tubuh makhluk itu bergerak sendiri, bergetar menegang. Lalu, makhluk itu ditarik ke belakang keras sekali, seolah ada kekuatan besar yang menggiringnya kembali keluar warung. Dimas melihat sesuatu di luar pintu. Bayangan seorang pria tinggi, kurus, memakai jaket hitam. Pria itu memegang ujung rantai besar yang terhubung ke tubuh makhluk air. Dengan suara dingin dan tenang, pria itu berucap, "Sudah cukup kau mengacau malam ini." Makhluk itu mengerang kesakitan, ditarik seperti hewan. Pak Rano membatu. Itu yang dulu datang pertama kali. Waktu aku belajar pesugihan, pria itu menatap Pak Rano dan tersenyum dingin. "Kau pikir kau pemilik perjanjian ini? Kau cuma pemakai." "Pemilik saya." Dimas menggenggam pisau lebih erat. Pria itu menunduk sedikit. "Kau seharusnya jadi tumbal malam ini, nak. Tapi karena kau terlalu ribut." Ia menarik rantai dengan keras. "Biarkan saya pilih yang lain." Rantai itu bergerak cepat, meluncur ke arah Pak Rano. Busari menjerit histeris. "Pang Lori!" Tapi terlambat, rantai itu melilit pergelangan kaki Pak Rano dan menyeretnya keluar warung dengan kekuatan mengerikan. Tubuhnya terseret melewati lantai basah, membentur pintu hingga terbuka lebar. "Lepaskan! Jangan!" Busari berlari mengejar. Dimas berusaha menarik Pak Rano, tapi air hitam membuatnya terpeleset. Dalam beberapa detik, tubuh Pak Rano sudah ditarik habis keluar. Suara jeritan Pak Rano menggema di sepanjang jalan. Semakin jauh, semakin lemah, lalu hening, sangat hening. Pria berjaket hitam itu berdiri di sisi jalan, menarik rantai basah yang kini kosong. Ia menatap Dimas dari kejauhan. "Kau selamat malam ini," katanya tenang. "Tapi ingat, pesugihan tak pernah berhenti. Ia hanya mencari pemilik baru." Ia berbalik dan berjalan menuju jembatan. Makhluk berair mengikuti, merangkak lemah seperti tidak lagi bertenaga, hingga keduanya menghilang di balik gelapnya. Pohon-pohon tua, warung Padang itu tutup selamanya malam itu. Busari menghilang beberapa hari kemudian tidak pernah ditemukan. Dimas berhenti kerja shift malam, namun setiap kali melewati Cikokol, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Kadang suara air, kadang bayangan basah, kadang dentingan rantai samar yang tak pernah benar-benar hilang. Dan suatu malam, di halte bus dekat jembatan, Dimas menemukan secarik kertas basah menempel di bangku. Tulisan di atasnya kabur, tetapi ia bisa membacanya. "Pesugihan butuh pemilih." Di bawahnya, sebuah garis tipis. "Kamu sudah dilihat." Dimas menatap sekeliling, tubuhnya merinding. Karena dari kejauhan, di bawah jembatan lama, air bergerak pelan seolah menyapa kembali. Cerita berakhir, tapi perjanjian tidak pernah benar-benar selesai.